ketiga tadi, tajassud ba'dal wujud itu, seseorang bisa menjelma kembali setelah wafatnya. Dan itu juga sudah diabadikan di dalam apa? Di dalam Miftahus Sudur itu, wa tujawibuhu arwahul masyayikhi min syekhil hayyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saling berinteraksi, ya. Ahlu silsilah itu apa? Tapi kuncinya dekat, dengarkan. Nah, ini yang diabaikan ini. Min syekhil hayyi, dari syekh yang hidup, yang bisa dilihat wajahnya, didengar suaranya, dicium tangannya, kelihatan gerak-geriknya. Ya. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intensif berkomunikasi. Akan dalam bagian yang lain di dalam itu disebutkan wa yatawajjahuna bi muqtada hajatihi. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Mankobah yang dibacakan oleh yang mulia pada barusan kita mendengarkan bahwa di waktu yang bersamaan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghadiri undangan murid-muridnya untuk buka bersama. Mungkin bahasa yang paling sederhana itu bukber lah kira-kira pada hari ini. Jadi 70 murid beliau mengundang supaya dihadiri atau bersama-sama dengan muridnya tersebut untuk buka bareng, ya, buka puasa bersama. Dan kejadian tersebut dicatatkan tadi di dalam Mankobah yang dibacakan oleh yang mulia Bapak Kiai Dedi Antoni itu, bahwa tidak ada komunikasi seperti sekarang, mungkin saya dulu lah atau gimana, berbagi waktu supaya Tuhan saya betul-betul hadir dalam perjamuan eh, makan yang dikemas dalam bentuk buka bersama itu. Nah, apa yang dirasakan oleh para murid-muridnya? Ternyata di waktu yang bersamaan, ya, di jam yang bersamaan, semua berbicara bahwa saya didatangi oleh guru kita semua. Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semua berbicara begitu. Dan ke-70 muridnya yang mengundang itu bercerita yang sama. Hal yang sama. Membanggakan, membahagiakan mereka ke atas kedatangan gurunya tersebut. Nah, sebenarnya secara teknis atau secara taktis, secara praktis kejadian ini dalam bahasa lisan para penceramah yang sudah mengerti tentang siklus kejadian yang seperti ini menyebut dengan istilah at-tajassud. Yang pertama tajassud qoblal wujud, yang kedua tajassud indal wujud, dan yang keempat tajassud ba'dal wujud. Al-wujud itu kita maknai al-hayat, kehidupan. Tajassud indal wujud itu, ya, artinya seseorang menjelma menjadi beberapa jumlah dirinya sendiri di saat yang sama. Indal wujud artinya di saat beliau itu masih hidup. Sekarang saya nih, ya, saya akan contohkan misalkan Pak Kiai Nur Ramlan di Makassar. Saya mengundang beliau, Pak Kiai Dedi juga mengundang beliau di hari yang bersamaan, di waktu yang bersamaan. Tapi Pak Kiai Nur Ramlan itu berhasil datang ke rumah saya dan ke rumahnya kita. Ya. Dan sama-sama tahu bahwa Tuan Syekh itu masih ada, belum wafat. Ini yang disebut tajassud indal wujud. Jadi menduplikasi keberadaan dirinya untuk tempat-tempat yang berbeda. Jangan kan 70 jadi ratusan juga. Ini sangat memungkinkan. Dan ini logik. Ini biasa. Yang kedua disebut dengan tajassud qoblal wujud. Tajassud qoblal wujud itu menjelma sebelum saatnya, ya,
yang bersangkutan itu hadir di muka bumi seperti kejadian Laman Kobah berapa yang sudah kita lewati itu. Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ikut andil dalam prosesi Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau akan naik buruk, beliau terkaget-kaget karena tubuh buruk yang begitu tinggi. Dia berharap ada apa namanya itu ya, ada benda yang bisa dia titi untuk naik ke punggungnya buruk. Maka datanglah ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menawarkan pundaknya untuk diinjak oleh Rasulullah supaya Rasulullah itu mudah naik ke punggung burung. Ini yang disebut dengan tajassud qabla wujud. Dulu di masa Rasulullah belum saatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hadir ke muka bumi atau ada di muka bumi. Tapi setelah ratusan tahun berikutnya baru beliau ada hidup di Baghdad. Ini disebut dengan tajassud qabla wujud, sudah ada sebelum waktunya beliau itu ada. Yang ketiga disebut dengan tajassud ba'dal wujud, menjelma setelah wujudnya tidak ada. Artinya menjelma kembali setelah seseorang itu wafat. Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hari ini sudah tidak ada secara fisik, secara zahir. Tidak ada yang saya maksud, tidak bisa bersamaan dengan kita, ngobrol dengan kita, ya. Tapi tiba-tiba kita dapat kabar atau kita di antara kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendatangi kita dan real nyata di hadapan kita. Gitu. Ya. Dan kita bisa ceritakan bagaimana beliau ngobrolnya, bagaimana nada bicaranya, bagaimana rona mukanya, bagaimana cara berpakaiannya. Yang padahal Tuan Syekh itu hari ini sudah tidak ada. Secara zahir, dia sudah wafat. Tapi bisa menjelma kembali. Inilah yang disebut dengan tajassud ba'dal wujud. Jadi setelah wafat pun bisa menjelma. Kemarin ketika manakib di Sinarasa itu sangat menarik dioles sedikit ya oleh Bapak Kiai Haji Atif Abdul Khalid, Qori internasional kita. Betul bahwa seorang wali Allah itu ya ruhul muqaddas atau arwahul muqaddas itu masih bisa berinteraksi dengan kita, dengan manusia yang masih hidup ya. Siapakah yang bisa berinteraksi itu? Dia yang level ruhaninya ya dikehendaki oleh Allah sama dengan orang yang akan berkomunikasi itu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang bisa berkomunikasi dengan arwahul muqaddasah yang sudah wafat itu adalah orang yang dikehendaki oleh arwahul muqaddasah itu sendiri. Tadi yang pertama itu adalah yang seimbang. Ya, misalkan begini, saya dengan Pak Kiai Nur Ramlan. Level ruhaninya itu antara saya dengan Pak Kiai Nur Ramlan itu sama. Oh, di antara kami berdua ada yang wafat duluan. Nah, maka yang bisa melakukan komunikasi secara ruhani ya antara saya dengan Pak Kiai Nur Ramlan itu disebabkan level atau frekuensi ruhani yang sama. Yang kedua, Pak Kiai Nur Ramlan itu secara ruhaniah beliau tuh makomnya luar biasa, tingginya luar biasa. Tapi beliau menginginkan untuk berkomunikasi dengan saya yang rendah sekali frekuensi ruhaninya. Itu bisa terjadi. Ya. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada bagian ini, di tasawuf itu diakui. Dalam dunia tarekat itu diakui yang seperti itu. Artinya diketahui oleh semua orang. Nah masalahnya, kata PK Hatip itu, ajaran kita ini adalah ajaran yang dipesankan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pegang teguh syariat. Artinya meskipun kita sekarang ada di wilayah bertoriko, ya,
sudah masuk belajar memeres hati. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pesannya kepada anak-anaknya menjelang wafat itu adalah pegang teguh syariat. Ya, tarekat kita ini berdiri di atas pondasi syariat yang sangat kokoh, dan memegang syariat adalah fardu ain. Ya. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma laha ma muthila. Ini sering saya sampaikan dulu. Inna tariqa, sesungguhnya perjalanan untuk selalu bersama Allah, untuk sampai kepada Allah itu, inna tariqa syari'atun wa tariqatun, perjalanan untuk terus bersama dengan Allah, untuk sampai kepada Allah itu terdiri dari syari'atun wa tariqatun, ada syariah, ada tariqah. Terus yang berikutnya wa haqiqatun, dan ada hakikat. Nah, jadi kenapa kita butuh, kenapa kita tidak menganggap cukup hanya dengan beralasan, oh saya tidak perlu mursyid lagi, saya bisa komunikasi dengan pengarsabah, no, mama sepuh, dan lain sebagainya. Bahkan patut kita curigai kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa beliau, seseorang itu, bisa bercerita, bisa ngobrol dengan siapa? Dengan ruh-ruh yang sudah mati. Maka sikap pertama yang harus kita apa namanya, tunjukkan kalau dia bukan seseorang yang level rohaninya setara atau diinginkan oleh ahlu silsilah itu, sikap pertama adalah meragukan. Misalkan begini, tiba-tiba saya ngobrol kepada Bunda Haya, Bun, udah, saya barusan ngobrol dengan pengarsa Abah Anom, lagi buka puasa, tiba-tiba saya ngobrol aja dengan beliau, asik lah ngobrol tentang apa gitu. Nah, hal yang wajib kita lakukan pertama kali itu meragukan itu. Kenapa? Ketika kabar disampaikan oleh seseorang, kalau kita menggunakan standar dalam ilmu hadis itu, kalau orang itu pernah berbohong sekali saja, maka derajat kabar yang disampaikan, hadis yang disampaikan, atau informasi yang disampaikan itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena pernah berbohong sekali saja. Berat itu. Nah, dimensi syariat ini yang harus dipegang, bahwa ketika ada persoalan, ketika kita menanyakan bagaimana cara melakukan sesuatu, atau kita menemukan kendala, menemukan masalah dalam perjalanan bertoriko itu, kan kita harus bertanya. Kepada siapa kita bertanya? Ya kepada guru kita. Bisa ditanya, bisa dicium tangannya, bisa ditatap wajahnya. Dawu pengarsa Abah Awas, ini mengutip dari pengarsa Abah Anom. Ya. Dan dulu di Suryalaya pengarsa Abah Awas yang lantang meneriakan, Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita, tetapi wakilnya bisa terlihat di hadapan kita. Sambil menunjuk kepada Tuan Syekh Ahmad Sahibul Obat. Baik, terlalu jauh. Kita kembali lagi. Jadi bagian yang ketiga tadi, tajassud ba'dal wujud itu, seseorang bisa menjelma kembali setelah wafatnya. Dan itu juga sudah diabadikan di dalam apa? Di dalam Miftahus Sudur itu, wa tujawibuhu arwahul masyayikhi min syekhil hayyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saling berinteraksi, ya. Ahlu silsilah itu apa? Tapi kuncinya dekat, dengarkan. Ini yang diabaikan ini. Min syekhil hayyi, dari syekh yang hidup, yang bisa dilihat wajahnya, didengar suaranya, dicium tangannya, kelihatan gerak-geriknya. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intensif berkomunikasi. Akan dalam bagian yang lain di dalam itu disebutkan, wa yatawajjahuna bi muqtada hajatihi. Halusisilah itu, ya, akan fokus terhadap agenda-agenda, kepentingan-kepentingan halusilsilah yang ada. Jadi kalau dalam keyakinan kita pengarsa Abah Aus ini adalah pelanjut pengarsa Abah Anum, maka harus
bersamaan keyakinan tersebut diyakini pula oleh kita bahwa para sahabat sepuh, ya Abu Anum, Abu Sepuh dan terus sampai Rasulullah wa yatawajjahuna, mereka akan memfokuskan pandangan di muqtada hajatihi, untuk tujuan-tujuan kepentingan Syekh Mursyid yang masih ada. Begitu. Terlalu lama, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.